terjadi di Temanggung. Foto itu memang berhasil kita ajukan sebagai alat bukti, tetapi sebagai fakta dia harus didukung oleh saksi. Siapa orang yang ada di situ? Kami Pak turun ke lokasi sana. 3-5 hari kami nginep di sana untuk hanya sekedar mencari orang yang berani. Kalau sekedar bercerita banyak Pak di sana mengaku, iya itu terjadi kemarin saya juga datang. Tapi begitu kita minta mereka datang ke Jakarta, sudah nggak usah mikir ongkos, nggak usah mikir tetap pokoknya bawa badan maju. Itu tetap saja tidak ada satu orang pun di sana yang bersedia. Ada juga tuh saksi yang dari saya sebutnya dari Sulawesi. Ketika kita ingin membuktikan adanya mobilisasi kepala desa di GBK, baik masih ya, di GBK ada sosial abdesi desa bersatu mendukung pasangan calon 02. Dari sekian ribu kepala desa itu, ya yang kemudian bisa kita akses itu kan nggak cuma satu, ada puluhan, bahkan ya saya nggak melebih-lebihkan, puluhan kepala desa kita akses. Satu orang mau bersedia sudah hampir. Tapi di akhir-akhir Relawan Amin. Nanti keluarga saya tanggal 15 April 2024 ya, pertaruhannya di masjid di daerah itu nggak hanya keselamatan diri, keselamatan keluarga. daerah Tebet. Dia bertanya, nanti kalau saya dipecat pekerjaan saya bagaimana? Nah ini tantangan Bapak Ibu yang kita hadapi di lapangan, yang barangkali hari ini juga dihadapi oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Insya Allah. Untuk itulah pentingnya kehadiran kita, terutama Bapak Ibu besok lolos begitu saja ya. Saya sebagai anak petani, Bapak Ibu yang putra putrinya juga punya cita-cita ingin naik kelas di negeri ini kan susah. Insya Allah saya selama ini pemerhati sidang MK 2014-2019 dan terakhir ini. Saya khawatir bahwa kalau kita hanya mengandalkan basic analysis kualitatif, itu MK pasti akan menghindari itu karena dia ingin menyelamatkan diri juga, kita tahu lah ya. Sehingga selama persidangan kemarin saya khawatir dan pesimis, kenapa basic dan aspek kuantitatif tidak ditampilkan oleh tim hukum 01. Artinya gini, kita harus fokus pada keputusan KPU 01 40 juta suara, 02 75 juta suara. Kita harus fokus ke sana secara argumentasi kuantitatif, itu harusnya. Di mana tim 01 sebenarnya punya basic data kuantitatif, kenapa kok tidak kita manfaatkan? Saya bersedia membantunya. Contoh, 821.000 C1 plano atau C1 salinan, kenapa tidak kita ambil sampelnya, misalnya 1.000 lembar atau 2.000 lembar, yang kita adu datanya dengan KPU. Kita tanya, hei KPU, yuk punya basic data 40 juta suara 01, 75 juta suara 02, apa dasarnya? Pasti dia akan merujuk pada backup data lampiran yang ada di KPUD, terus ke bawah kecamatan, kita adu. Di ujungnya pasti ketemu C1 salinan, C1 plano, kita adu dengan data kita. Bapak Anies Baswedan pernah bilang, masyarakat, you foto C1, Bapak Anies menyatakan itulah yang menuju kita kalau menang, insya Allah. Begitu, terima kasih. Saya Terima kasih, oke. Kita dulu ya. Dulu ya, siapa lagi Pak? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Nuraini dari Bogor Pak. Ingin bertanya, apakah ada kemungkinan sidang di MK ini hanya sekedar sandiwara saja? Bagaimana tanggapan THR? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah terakhir yang ketiga ya. Pertanyaannya singkat dan padat ya. Tengah, biar adil, tengah. Oke, sekarang bagian tengah. Tadi Ibu Nurdiati. Oke, yang singkat ya Bu, Bu pertanyaannya. Nurdiati mohon singkat ya Bu, karena Ibu orator. Dikasih peringatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu permintaan, tolong hasil-hasil di MK dibuatkan kesimpulan sehingga kami tidak bingung. Ada yang bilang udah syukur-syukur, tapi bukan.
Jadi tolong apa saja yang sudah berhasil di MK, karena kadang-kadang di medsos ini kan menyesatkan. Ya, kami minta yang betul-betul datang dari MK itu, sehingga kami untuk mengajak besok tanggal 19 itu seperti yang tadi dikemukakan itu bagus sekali. Jadi cuma satu itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Cukup 3 dulu ya. Cukup 3 dulu. Silakan Pak Aji mungkin bisa menjawabnya dulu. Ya, Pak. Pertama, mengapa kuantitatif tidak ditampilkan di dalam? Oh ya. Baik, pertama mengapa kuantitatif tidak dihadirkan? Saya untuk hasil kuantitatif kita dari tim saksi ya, kita tim hukum belum bisa mendata atau bukan data karena itu memang tim saksi harusnya bukan tim hukum. Ya faktanya tim hukum tidak bisa memperoleh secara utuh. Kalau nanti ada misalkan C1 atau apa namanya tadi salinan C sekarang namanya C salinan hasil. Dan C salinan hasil itu bisa ditunjukkan. Karena faktanya memang kita kalau sampling itu survei, apa yang kita lakukan itu berdasarkan data saintifik itu sampling yang kita lakukan sekarang bukan. Angkanya bukan sama sekali juga nggak hadir bukan. Tadi saya sebut angka itu muncul dari data saintifik ekonometrika. Kita dalilkan bahwa bansos, tapi masuknya ke sana. Bansos itu menyumbang angka 26 juta suara untuk 02. Jadi 02 itu mestinya angkanya tidak 58%, tapi 46% sehingga ada putaran. Saya mau dengar takbirnya. Takbir. Kurang dengar. Takbir. Takbir. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. THN menyerahkan kesimpulan-kesimpulan. Artinya selain ikhtiar kita lewat THN, kita ikhtiar menutup pintu rahmatnya Allah. Betul. Nah, saya harap besok hadir bersama. Siap hadir? Siap ramaikan MK? Takbir. Jadi tanggal 16 kita hadir bersama jam 13.00 sampai selesai. Ya, di patung kuda. Ya kalau bisa di MK di MK. Kalau nggak bisa kayak kemarin saja. Intinya siapkan diri kita. Ini adalah jihad kita untuk memperbaiki bangsa dan negara ke depan. Ya, kita tidak berpikir mau dapat apa dan bagaimana, enggak kan? Kita hanya berpikir bagaimana bangsa ini lebih baik, anak cucu kita ke depan lebih makmur, betul? Nah ini menjadi satu kekuatan kita bersama. Ya, saya cuma mengatakan ada satu ayat Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ingat deh. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Wala tafarruqu, dan jangan kalian terpecah belah. Kalau punya satu barisan nih, jangan terpecah belah, jangan terkotak-kotak, jangan saling bikin friksi di antara kita. Setuju? Setuju. Maka ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Saya mau tanya, siap kompak? Siap. Siap bersatu. Siap. Jangan lagi sekat di antara kita, betul? Karena yang kita harapkan adalah tadi yang dikatakan oleh Bang Debisa. Wakul jahal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya dengar kalau lihat mama udah selesai sudah bermama-mama. Jadi begini, ya. Permasalahan perang atau tidak, masalah bagaimana hasil keputusan tergantung kita masak banyak atau tidak. Kalau kita masak sedikit, ingat saya akan flashback ke 2014. Saya akan flashback